adalah kunci keselamatan Anda saat mengonsumsi obat. Mari kita bedah cara melakukannya dengan benar agar obat bekerja dengan maksimal. Obat sendiri itu memiliki peran penting dalam pencegahan dan pengobatan penyakit, dan juga masih banyak masyarakat yang menggunakan obat itu tidak sesuai dengan aturan, seperti dosis dan cara penggunaannya yang salah. Kesalahan penggunaan obat dapat menyebabkan efek samping dan membahayakan keselamatan atau kesehatan. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat itu sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang cara penggunaan obat yang aman, tepat, dan rasional. Apa sih obat itu? Obat adalah zat tunggal atau campuran beberapa zat yang digunakan untuk membantu, menjaga, dan memperbaiki kesehatan tubuh. Obat dapat digunakan untuk mencegah penyakit sebelum terjadi, mengobati penyakit dengan melawan penyebabnya atau mengontrol kondisinya, meredakan gejala seperti demam, nyeri, atau alergi, serta membantu proses pemulihan tubuh setelah sakit agar fungsi tubuh kembali lebih normal. Dengan demikian, obat tidak hanya berperan untuk menyembuhkan, tetapi juga untuk mencegah, mengurangi keluhan, dan mempercepat pemulihan kesehatan. Yang pertama, ada obat bebas. Logonya paling sederhana, di mana lingkarannya penuh berwarna hijau polos dengan garis tepi hitam. Tidak ada simbol di tengahnya, menandakan obat ini paling aman dan bisa dibeli tanpa resep. Kedua, ada obat bebas terbatas, di mana obat bebas terbatas ini ada dua versi. Yang pertama yang berlatar kuning dengan 3 bintang hijau. Yang kedua, lingkaran penuh berwarna biru polos. Keduanya bisa dibeli bebas, tapi yang biru dan bintang kuning ini punya peringatan khusus yang wajib Anda baca di kemasan. Ada obat jamu, di mana logonya adalah lingkaran hijau bertepi ganda dengan simbol pohon atau ranting daun berwarna hijau di tengahnya, di mana latar belakangnya putih. Ini menandakan bahan alami yang digunakan secara turun-temurun. Yang keempat, ada masuk ke zona pengawasan ketat. Contohnya itu obat keras, di mana logonya khas lingkaran putih dengan huruf kapital K berwarna merah di tengahnya, di mana obat ini punya efek kuat dan hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Yang kelima, ada obat narkotika. Logonya lingkaran putih dengan simbol palang merah tebal di tengahnya, bertepi merah. Obat ini diawasi sangat ketat karena potensi kecanduan tinggi dan hanya digunakan untuk indikasi medis tertentu. Atau yang terakhir adalah fitofarmaka, di mana obat bahan alam yang sudah teruji ilmiah. Logonya berlatar kuning dengan simbol kepingan salju atau kristal es berwarna hijau. Ini merupakan level tertinggi obat alam karena sudah melalui uji klinis pada manusia. Itu ada nama obat dan kandungan zat, di mana ini merupakan nama dagang dan generik, nama merek yang diberikan pada pabrik, dan nama zat kimia. Yang kedua, ada kekuatan sediaan, contohnya 500 mg, 10 mg, atau 125 mg per 5 ml. Ini menentukan dosis yang masuk ke tubuh. Yang ketiga, ada nomor izin edar atau NIE. Ini adalah tanda bahwa obat telah terdaftar resmi di BPOM. Yang keempat, ada tanggal kadaluarsa atau expired date, batas waktu terakhir obat aman digunakan. Jika sudah lewat tanggal tersebut, stabilitas zat kimia bisa berubah menjadi tidak efektif atau bahkan berbahaya. Yang kelima, ada nomor batch atau batch number, di mana merupakan kode produksi dari pabrik. Informasi ini sangat penting jika terjadi penarikan obat atau recall dari pasar, sehingga kita mengetahui apakah produk yang kita pegang termasuk yang ditarik atau tidak. Yang keenam, ada aturan pakai, dan yang ketujuh, ada indikasi. Indikasi sendiri merupakan kegunaan obat tersebut, misalnya untuk meredakan demam. Dan yang aturan pakai merupakan frekuensi minum, misalnya seperti 3 kali sehari 1 tablet, dan instruksi khusus misalnya sesudah makan. Yang kedelapan, ada efek samping, dan yang kesembilan, ada kontraindikasi. Efek samping sendiri merupakan reaksi yang mungkin muncul, misal dapat menyebabkan kantuk. Sedangkan kontraindikasi merupakan kondisi orang yang dilarang minum obat tersebut, misalnya seperti tidak boleh untuk penderita gangguan ginjal berat. Nah, yang terakhir ada cara penyimpanan, petunjuk agar obat tidak rusak, misalnya seperti simpan di bawah suhu 30 derajat Celcius atau jauhkan dari sinar matahari langsung. Adapun aturan penggunaan obat yang benar. Pertama itu, gunakan obat sesuai dosis. Dosis adalah jumlah obat yang harus diminum digunakan sekali pakai, misalnya 1 tablet, 5 ml, 2 kapsul. Tujuannya itu supaya obat bekerja efektif dan aman.
Kedua itu, perhatikan frekuensi dan waktu minum. Frekuensi artinya seberapa sering obat diminum dalam sehari. Misalnya 1 kali sehari, cukup 1 kali sehari. Tiga itu, jangan menambahkan atau mengurangi dosis sendiri. Jangan mengubah aturan minum tanpa arahan tenaga kesehatan karena menyebabkan efek samping berbahaya. Keempat, gunakan obat sesuai anjuran tenaga kesehatan. Obat harus dipakai sesuai petunjuk dokter atau apoteker karena mereka mempertimbangkan kondisi penyakit, umur dan berat badan, riwayat alergi, penyakit lain misalnya MA, asma, ginjal, hati. Keempat itu, interaksi dengan obat lain yang sedang diminum. Adapun penggunaan obat sesuai bentuk sediaannya. Pertama itu tablet atau kapsul. Cara pakainya itu ditelan utuh dengan air putih. Yang kedua itu ada sirup. Cara pakainya itu diminum sesuai dosis. Sendok takarannya itu 2,5 ml sampai 5 ml. Ketiga itu salep atau krim. Cara pakainya itu hanya untuk pemakaian luar. Digunakan dengan cara dioleskan pada kulit bagian yang sakit. Keempat itu obat tetes mata, telinga, hidung. Cara pakainya itu digunakan sesuai petunjuk karena tiap tetes beda aturan. Kelima, serbuk, pulvis dan pulveres. Cara pakainya itu diminum biasanya dicampur sedikit air atau makanan. Keenam itu suppositoria atau ovula. Cara pakainya itu dimasukkan ke dalam tubuh, bukan diminum. Suppositoria dimasukkan lewat dubur atau rektal. Ovula dimasukkan lewat vagina. Ketujuh itu injeksi atau infus, steril dan diberikan langsung ke tubuh. Kedelapan itu aerosol atau inhalasi. Cara pakainya itu dihirup melalui mulut atau hidung. Kabut halus masuk ke paru-paru, contohnya itu obat asma. Adapun risiko penggunaan obat yang salah dapat menimbulkan berbagai dampak yang berbahaya bagi kesehatan jika obat digunakan tidak sesuai aturan seperti dosis terlalu tinggi, salah cara pemakaian obat atau diminum tanpa anjuran tenaga kesehatan. Hal ini dapat menyebabkan efek samping mulai dari ringan seperti mual, pusing, dan alergi sehingga berat seperti keracunan yang dapat merusak organ tubuh. Selain itu, penggunaan obat yang tidak tepat juga membuat pengobatan menjadi tidak efektif sehingga penyakit tidak kunjung sembuh atau gejalanya tetap berlangsung. Bahkan dalam beberapa kasus, kesalahan penggunaan obat dapat memperburuk kondisi kesehatan, misalnya karena interaksi obat yang berbahaya, penggunaan obat yang tidak sesuai jenis penyakit, atau keterlambatan mendapatkan pengobatan yang benar. Penggunaan obat yang tepat itu sangat penting untuk mencegah risiko efek samping dan meningkatkan keberhasilan pengobatan. Edukasi diperlukan agar masyarakat itu dapat menggunakan obat secara rasional, aman, dan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Sekian dari penyampaian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.